Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana, NIM 224008. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan video saya yang berjudul Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah. Jadi pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengelola urusan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Jadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintah daerah bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan turunannya, termasuk Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. Dan adapun unsur pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah itu melibatkan 3 unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi satu itu ada kepala daerah. Jadi kepala daerah itu memimpin penganggaran pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur tingkat provinsi, bupati untuk tingkat kabupaten, dan wali kota. Kepala daerah bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan pelaksanaan urusan di wilayahnya. Jadi yang kedua itu ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi sebagai perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD merupakan mitra kerja dalam daerah dan menampung aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga ada perangkat daerah. Jadi perangkat daerah itu meliputi ada Sekda, sekretariat daerah, ada dinas daerah, ada badan daerah, kecamatan, dan kelurahan desa. Jadi perangkat daerah itu merupakan unsur pelaksanaan teknis yang menjalankan berbagai tugas masing-masing untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jadi prinsip-prinsip organisasi pemerintahan daerah itu, penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip organisasi yang melayani efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat. Jadi yang pertama itu ada efektivitas, akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan berkualitas, ada transparansi dan partisipasi masyarakat. Jadi saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan otonomi di daerah NTB. Nah, jadi dinamika di NTB itu sejak tahun 1999 NTB dapat kewenangan mengurus pendidikan dasar, kesehatan, infrastruktur jalan. Nah, jadi pemekarannya itu lahirnya Lombok Utara tahun 2008 dan KSB tahun 2003 itu mendekatkan pelayanan. Nah, jadi visi misi NTB Gemilang itu fokus pariwisata halal, industrialisasi. Nah, jadi tantangan di NTB itu ada ketergantungan fiskal, ada APBD NTB itu masih 65-70% dari DAU, DAK pusat, dan PAD masih 15%. Nah, jadi ketimpangan indeksnya itu pembangunan Lombok Sumbawa KSB itu internetnya itu masih kurang. Nah, terus pengawasannya itu mengurus kasus korupsi APBD di beberapa daerah. Nah, jadi peran DPRD itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat harus semakin lebih kuat. Nah, jadi SDM-nya, sumber daya manusianya itu rasio dokter, guru, nah masih di Sumbawanya itu masih standar, dan ASN-nya masih belum merata, kurang toleransinya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu otonomi daerah itu memberi NTB ruang untuk mandiri sesuai potensi lokal. Nah, tetapi tantangan sumber daya manusianya itu, fiskal dan pengawasannya itu harus diselesaikan bersama agar tujuan kesejahteraannya tercapai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.